Halo semuanya, selamat datang. Siap buat bedah tuntas materi ujian pendidikan agama Islam? Yuk kita bareng-bareng mengupas rangkuman dari SD Islam Al-Azhar. Anggap aja ini panduan kilat buat memahami semua konsep-konsep kuncinya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita luruskan niat dulu ya. Kita awali dengan basmalah, supaya semua yang kita pelajari jadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar kalian makin mantap, semua materi yang kita bahas ini sumbernya langsung dari rangkuman resmi asesmen sumatif SD Islam Al-Azhar. Jadi informasinya udah pasti valid dan pas banget buat persiapan ujian kalian. Biar gampang nempel di kepala, kita akan bagi pembahasannya jadi 3 pilar utama. Pertama, kita lihat aturan-aturan praktis sehari-hari. Kedua, kita dalami pondasi keimanan yang jadi dasarnya. Dan ketiga, kita bakal ambil inspirasi dari kisah-kisah teladan. Terakhir, kita simpulkan semuanya. Langsung aja yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, pilar pertama kita adalah soal fiqh atau aturan praktis. Ini tuh isinya tentang panduan yang mengatur kehidupan kita sebagai seorang muslim, mulai dari urusan makanan sampai cara kita beribadah dan bermuamalah. Konsep paling dasar, ya ini dia, halal dan haram. Gampangnya, halal itu semua yang baik dan diizinkan oleh Allah, seperti yang dijelaskan di surat Al-Baqarah. Sebaliknya, haram itu yang dilarang keras, contohnya ada di surat Al-Ma'idah. Intinya, ini bukan cuma soal makanan loh, tapi tentang cara kita menjaga diri dan menunjukkan ketaatan kita. Sekarang, gimana soal ekonomi? Dalam Islam, prinsipnya itu harus adil dan saling ridho. Jual beli harus sama-sama suka, sewa-menyewa itu ada semangat tolong-menolongnya. Dan puncaknya, ada yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Ini adalah cara Islam memastikan roda ekonomi itu berputar sambil kita saling peduli satu sama lain. Ngomongin soal zakat, emangnya siapa aja sih yang berhak menerima? Nah, mereka ini disebut mustahik, dan totalnya ada 8 golongan yang sudah ditentukan. Ini tuh kayak jaring pengaman sosial dalam Islam. Tujuannya mulia banget, biar nggak ada yang merasa sendirian dalam kesulitan. Lanjut ke ibadah haji dan umroh. Sering ketukar nggak? Gini cara gampang bedalinnya, ingat aja 3 hal, hukumnya, waktunya, sama rukun kuncinya. Haji itu hukumnya wajib, waktunya spesifik di bulan Zulhijjah, dan punya rukun wajib yaitu wukuf di Arafah. Kalau umroh, hukumnya sunnah, bisa kapan aja, dan nggak ada wukuf. Simpel kan? Satu hal yang keren banget dari Islam itu adanya kemudahan, atau yang kita kenal sebagai rukhsah. Rukhsah itu artinya keringanan. Contohnya nih, lagi safar jauh, sholat bisa dikosor atau dijamak. Lagi sakit, boleh sholat sambil duduk atau bahkan berbaring. Ini bukti nyata kalau Islam itu agama yang penuh rahmat dan gak memberatkan. Oke, pilar pertama soal apa yang harus kita lakukan udah kita bahas. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, yaitu akidah. Ini nih jantungnya, ini yang menjawab pertanyaan paling mendasar. Kenapa kita melakukan semua itu? Ini soal keyakinan. Salah satu cara terbaik untuk menguatkan iman adalah dengan mengenal Allah lewat nama-namanya yang indah, Asmaul Husna. Di sini kita fokus ke 3. Al-Muqtadir artinya dialah yang punya kuasa mutlak atas segalanya. Lalu Al-Muqaddim, dialah yang maha mendahului, nggak ada yang sebelum dia. Dan Al-Baqi artinya cuma dia yang maha kekal saat semua yang lain akan fana. Kode dan kodar ini kadang suka bikin bingung ya. Coba deh kita pakai analogi. Anggap aja kode itu kayak blueprint atau cetak biru dari seorang arsitek. Rencananya udah ada dari awal. Nah, kodar adalah proses pembangunan dan hasil jadinya. Realisasi dari blueprint tadi. Iman kepada keduanya bikin hati kita lebih ikhlas dan sabar. Percaya sama hari akhir itu bukan buat nakut-nakutin loh, justru sebaliknya, ini tuh jadi booster semangat kita. Karena kita tahu setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya, kita jadi termotivasi untuk selalu berbuat baik, jujur, dan sabar. Ini cara kita nyiapin bekal terbaik untuk nanti. Nah, sekarang pilar ketiga dan terakhir. Setelah kita tahu aturannya dan paham keyakinannya, kita butuh contoh nyata kan? Disinilah kita belajar dari akhlak mulia dan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang terbaik dalam sejarah Islam. Ini dia teman-teman, inti dari segalanya. Misi utama Nabi Muhammad SAW itu ternyata untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, semua aturan dan keyakinan yang kita pelajari tadi, muaranya itu satu, untuk membentuk kita menjadi manusia dengan karakter yang mulia. Anggap aja ini kompas moral kita sehari-hari. Pusatnya itu ikhlas, melakukan apapun murni karena Allah. Terus, harus diiringi kerja keras, bersikap adil ke siapapun, hidup sederhana, dan yang paling penting, jangan pernah berbuat zalim atau merugikan orang lain.
Setelah Nabi, panutan kita adalah para khulafaur rasyidin. Ada Abu Bakar yang tegas memerangi kemunafikan, Umar bin Khattab yang visioner dalam memperluas dakwah, Utsman bin Affan yang berjasa membukukan Al-Quran, dan Ali bin Abi Thalib yang jadi gerbangnya ilmu. Mereka semua adalah teladan kepemimpinan sejati. Petualangan kita kali ini bakal punya 4 babak utama. Kita mulai dari yang paling praktis, yaitu panduan hidup sehari-hari. Terus kita masuk lebih dalam ke soal karakter moral, setelah itu kita coba zoom out buat lihat gambaran besarnya, dan terakhir kita bakal ambil hikmah dari para pendahulu. Gimana? Langsung aja kita mulai yuk? Oke, langsung aja kita masuk babak pertama, prinsip panduan hidup. Di sini kita ngomongin hal-hal yang praktis banget, yang kita hadapi sehari-hari. Mulai dari apa yang kita makan, sampai gimana cara kita bertransaksi. Nah, konsep pertama yang paling dasar banget itu ya ini, halal dan haram. Dan ini bukan cuma soal makanan loh, ini lebih ke soal kesadaran kita sama apa yang masuk ke tubuh kita. Intinya, ini adalah panduan soal mana yang boleh dan mana yang dilarang. Nah, biar lebih kebayang, coba lihat deh contoh-contoh ini. Di sisi halal, yang diizinkan ada ikan, buah, sayur, sama daging dari hewan tertentu yang prosesnya benar. Sementara di sisi haram, jelas banget ada babi, alkohol, dan sejenisnya. Simpel dan jelas banget kan bedanya? Oke, dari urusan perut, kita pindah ke urusan dompet. Ternyata Islam juga ngatur loh soal gimana caranya berdagang yang etis yang disebut jual beli. Intinya tuh simpel banget. Semua transaksi harus didasari suka sama suka, entah itu tukar uang dengan barang atau bahkan barang dengan barang. Terus, biar transaksinya sah dan adil, ada beberapa checklist yang harus dipenuhi. Pertama, penjual dan pembelinya harus sehat akal dan gak dipaksa. Kedua, barangnya harus jelas, bermanfaat, dan halal. Ketiga, harganya disepakati bareng. Dan terakhir, ada serah terima yang jelas atau ijab qabul. Tujuannya apa? Ya biar nggak ada yang merasa dirugikan. Adil dan transparan itu kuncinya. Oke, lanjut. Ada lagi nih yang namanya zakat. Ini bukan sekedar donasi ya, tapi sebuah kewajiban, sebuah pilar tanggung jawab sosial. Bisa dibilang ini kayak mencuci harta kita gitu dengan cara ngasih sebagian kecil buat yang lebih butuh. Ini memastikan roda ekonomi berputar dan kekayaan nggak numpuk di satu pihak aja. Oke, tadi kita udah ngomongin soal apa yang kita lakukan. Sekarang kita geser sedikit lebih dalam ke soal siapa diri kita. Ini bagian kedua, tentang membangun karakter. Karena pada akhirnya semua aturan dan praktik tadi itu tujuannya buat ngebentuk sifat-sifat yang baik, yang dalam Islam disebut sebagai akhlak terpuji. Coba deh kita resepi kutipan dari Nabi Muhammad ini. Beliau bilang, misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini nunjukin kalau tujuan akhirnya itu bukan cuma ritual, tapi gimana caranya jadi manusia yang berkarakter, yang lebih baik. Nah, ini dia nih perbandingan yang krusial banget. Di satu sisi ada ikhlas, artinya kita melakukan sesuatu tulus karena Tuhan. Lawannya adalah riya atau pamer, melakukan sesuatu biar dilihat dan dipuji orang. Jadi intinya bukan cuma apa yang kamu kerjain, tapi kenapa kamu ngerjain itu. Niat itu segalanya. Berikutnya ada yang namanya adil, keadilan. Dan ini bukan cuma soal palu hakim di pengadilan ya. Adil itu artinya menempatkan segala sesuatu pada porsinya, memberikan hak kepada yang berhak, bersikap netral, dan gak memihak. Ini prinsip keadilan yang berlaku di semua lini kehidupan. Dan soal keadilan ini penekanannya kuat banget, langsung dari Al-Quran. Ayat ini memerintahkan kita untuk teguh membela keadilan, bahkan kalau harus melawan kepentingan diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Wow, ini nunjukin seberapa tinggi standar keadilan dalam Islam, nggak pandang bulu. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit, melangkah lebih jauh dari urusan sehari-hari. Kita bakal lihat keyakinan tentang the bigger picture-nya, soal takdir, soal apa yang terjadi setelah hidup ini, yang pada akhirnya ngasih makna dan tujuan buat semua yang kita lakukan. Keyakinan soal hari akhir ini ternyata ada tahapannya loh, kayak sebuah perjalanan gitu. Dimulai dari hari kebangkitan, terus semua manusia dikumpulkan di satu tempat, habis itu ada hari perhitungan amal, terus ditimbang baik buruknya, dan akhirnya sampai di hari pembalasan. Intinya, ini adalah sebuah perjalanan buat mempertanggungjawabkan semuanya. Terus, apa sih gunanya percaya sama ini semua? Nah, ini dia so what-nya. Keyakinan ini justru buat membentuk cara kita hidup sekarang. Percaya bakal ada pertanggungjawaban itu bikin kita termotivasi berbuat baik, jadi lebih jujur, lebih sabar, dan gak terlalu gila dunia.
Jadi ini tuh kayak kompas moral yang ngebantu kita navigasi hidup saat ini. Nah, kita sampai di konsep yang kadang bikin bingung nih, takdir atau kodo dan kodar. Coba bayangin kodo itu kayak cetak biru besar dari Tuhan, udah fix. Nah, kodar itu gimana cetak biru itu jadi kenyataan di dunia. Yang keren di sini adalah ada bagian yang bisa kita warnai sendiri lewat usaha dan doa. Jadi ini bukan pasrah total, tapi perpaduan antara rencana Tuhan dan ikhtiar kita sebagai manusia. Oke, kita masuk ke babak terakhir. Di sini, kita bakal lihat gimana semua prinsip tadi dihidupkan oleh tokoh-tokoh nyata. Kita bakal belajar dari para pemimpin generasi pertama Islam, yaitu para sahabat Nabi Muhammad. Lihat tabel ini deh. Ini 4 pemimpin pertama setelah Nabi yang dijuluki Khulafaul Rasyidin. Masing-masing dari mereka adalah cerminan dari prinsip yang udah kita bahas. Ada Abu Bakar yang tegas, Umar yang super adil, Utsman yang dermawan, dan Ali yang pemberani. Mereka ini kayak contoh berjalan dari semua sifat mulia itu. Dan semua ini akarnya dari mana? Ya dari pesan terakhir Nabi Muhammad. Beliau ninggalin 2 pegangan utama yang gak akan bikin kita tersesat. Al-Quran dan Sunnah, atau teladan hidup beliau. Jadi 2 hal inilah yang jadi sumber dari semua prinsip yang dari tadi kita obrolin. Nah, dari semua itu muncul satu pertanyaan besar kan? Gimana caranya seperangkat aturan simpel soal hidup, karakter, dan keyakinan ini bisa nyatu dan ngebentuk satu pandangan dunia yang utuh? Kita udah lihat kan gimana aturan sehari-hari, karakter moral, keyakinan spiritual, sampai contoh sejarah, semuanya itu nyambung ngebentuk satu kerangka hidup yang lengkap. Dan inilah warisan paling berharga yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad untuk kita semua. Beliau berpesan, ada 2 hal yang kalau kita pegang erat-erat, kita nggak akan pernah tersesat selamanya. Al-Quran dan Sunnah beliau. Inilah GPS kehidupan kita. Oke, kita udah sampai di penghujung pembahasan. Sekarang, waktunya kita tarik benang merah dari semua yang udah kita pelajari. Ini adalah kunci sukses. Bukan cuma buat lulus ujian, tapi juga buat kehidupan kita. Dan inilah kuncinya, sebuah pepatah Arab yang sangat kuat maknanya, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Ini adalah janji bahwa usaha keras dan keseriusan kita nggak akan pernah sia-sia. Allah pasti akan menolong. Dengan ini, kita tutup sesi belajar kita dengan mengucap hamdalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas segala ilmu dan pemahaman yang Dia berikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, saya mau ajak kalian merenung sejenak. Dari ketiga pilar tadi, aturan, iman, dan teladan, kira-kira konsep mana sih yang paling kena di hati dan bakal jadi pegangan utama kamu buat menghadapi ujian nanti? Apapun jawabannya, semoga sukses ya.